Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ani Budi Astuti dari Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi peluang hipotetik diskrit. Apa itu? Sebelum kita membahas ke arah distribusi peluang hipotetik diskrit, kita akan mencoba untuk mengkaitkan dulu antara konsep peluang dan konsep statistika induktif. Statistika merupakan suatu ilmu dengan berbagai metode yang juga mengandung seni dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis untuk tujuan-tujuan tertentu. Statistika bukan sekedar hanya sebagai tool atau alat, namun sebagai ilmu yang lengkap dengan berbagai metode dan seni untuk memecahkan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Ada dua pendekatan analisis data dalam statistika, yaitu pendekatan konsep statistika deskriptif atau eksploratif dan pendekatan dengan konsep statistika inferensial. Keduanya sangat penting dalam melakukan analisis data dengan pendekatan statistika. Statistika deskriptif merupakan metode statistika untuk eksplorasi data sampel dan bukan untuk data populasi dalam rangka mengenali data sampel lebih detail yang nantinya digunakan lebih lanjut untuk mempelajari populasi. Statistika inferensial atau statistika kesimpulan atau statistika induktif merupakan metode statistika untuk mempelajari data populasi berdasarkan informasi dari data sampel, hasil statistika deskriptif atau eksploratif, dalam upaya untuk menarik kesimpulan secara umum atau generalisasi pada data populasi. Peluang atau probability adalah nilai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu, konsep statistika induktif dalam menarik kesimpulan umum pada data populasi berdasarkan data sampel menggunakan konsep-konsep peluang atau probability. Segala sesuatu yang dianalisis dengan pendekatan statistika inferensial atau konsep statistika induktif pasti berbasis peluang. Khususnya pendekatan statistika parametrik harus memahami tentang distribusi peluang. Distribusi peluang. Distribusi peluang merupakan rangkaian daftar yang berisi pasangan antara seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan beserta nilai peluang yang berkaitan atau bersesuaian dengan setiap hasil percobaan tersebut. Apabila setiap hasil yang mungkin dari suatu percobaan berupa bilangan hasil mencacah, berupa bilangan bulat, maka disebut distribusi peluang diskrit. Dan jika hasil yang mungkin dari suatu percobaan berupa interval dari suatu bilangan, berupa bilangan real atau sembarang bilangan, maka disebut distribusi peluang kontinu. Pada pembahasan kali ini, kita akan bicarakan tentang distribusi peluang hipotetik diskrit binomial. Distribusi peluang hipotetik diskrit binomial. Apa ini? Distribusi peluang hipotetik diskrit binomial merupakan distribusi peluang dari suatu kejadian diskrit yang memenuhi kriteria-kriteria atau ciri-ciri distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial ditemukan oleh Jacob Bernoulli, seorang matematikawan asal Swiss. Ciri-ciri dari distribusi peluang binomial yang pertama adalah percobaan yang dilakukan sebanyak n kali dengan sifat saling bebas atau independen antar percobaan, atau biasa disebut dengan percobaan dengan pengembalian with replacement, sehingga peluang setiap kejadian bersifat tetap pada setiap percobaan. Yang kedua, hasil yang mungkin dari percobaan binomial ini hanya ada dua, yaitu sukses dan gagal dengan peluang sukses sebesar P dan peluang gagal sebesar 1 min P yang umumnya juga disimbolkan dengan Q. Yang ketiga, peluang sukses yang terjadi tidak terlalu kecil atau nilai P lebih dari 0,05 dengan banyaknya
N percobaan tidak terlalu besar, yaitu N kurang dari 20. Atau bisa juga N kurang dari 100, namun dengan N kali P harus lebih dari 10. Yang keempat, memiliki dua parameter dalam distribusi peluangnya, yaitu parameter N dan parameter P, di mana N banyaknya percobaan dan P adalah peluang sukses atau peluang kejadian yang diharapkan. Ciri-ciri distribusi peluang binomial yang kelima adalah memiliki nilai statistik rata-rata, varian, dan simpangan baku dengan rumus sebagaimana pada layar, di mana mu bisa dihitung dengan rumus N kali P, sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Hi, dan sigma sama dengan akar N kali P kali Hi. Mu merupakan nilai rata-rata dari kejadian binomial. Kemudian sigma kuadrat merupakan ukuran keragaman dari kejadian binomial. Dan sigma merupakan simpangan baku dari kejadian binomial. Ciri yang keenam adalah fungsi distribusi peluang binomial dengan parameter N dan P sebagaimana disajikan pada layar. Fungsi distribusi peluang atau PDF binomial dengan parameter N dan P adalah Px sama dengan N faktorial dibagi dengan N min X faktorial kali X faktorial dikalikan dengan P pangkat X dikalikan Hi pangkat N min X. Dengan Px adalah peluang variabel acak, N banyaknya percobaan, X jumlah kejadian yang diharapkan, bisa bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian P adalah peluang kejadian sukses atau peluang kejadian yang diharapkan. Dan Hi merupakan peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan dan umumnya bernilai P1 dikurangi P. Ciri yang ketujuh adalah fungsi distribusi peluang binomial kumulatif dengan parameter N dan P adalah sebagai berikut. Dimisalkan kalau kejadian X adalah kejadian binomial sama dengan R, maka peluang paling banyak R kejadian binomial yang diharapkan dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. F besar R merupakan simbol dari fungsi distribusi peluang binomial kumulatif untuk kejadian R, di mana hal itu bisa dihitung melalui nilai peluang X kurang dari sama dengan R, di mana hal ini akan dijumlahkan dari kejadian-kejadian binomial paling rendah 0 hingga kejadian R, sehingga rumus yang diberikan untuk fungsi distribusi peluang binomial kumulatif sebagaimana pada layar F besar X. Berikut diberikan suatu contoh terapan dari distribusi peluang hipotetik diskrit binomial. Dalam contoh ini digambarkan ada suatu wilayah yang terserang wabah penyakit tertentu. Jika diketahui seseorang yang terkena serangan penyakit tersebut bisa sembuh hanya sebesar 35% atau 0,35, dan jika diamati ada 17 orang yang sedang sakit akibat serangan penyakit tersebut, maka kalau diminta untuk menghitung peluang-peluang A, berapa nilai peluang sebanyak-banyaknya 5 orang bisa sembuh? Yang B, peluang paling banyak 2 orang bisa sembuh. Yang C, peluang paling sedikit 3 orang bisa sembuh. Yang D, peluang 3 hingga 5 orang bisa sembuh. Kemudian yang terakhir, hitung rata-rata dan simpangan baku dari kejadian sembuh akibat serangan penyakit ini. Maka solusi dari permasalahan ini dapat dijawab dengan mengikuti distribusi peluang hipotetik diskrit binomial. Karena dalam kasus ini hanya 2 kategori yang dihasilkan dari pengamatan itu.
yaitu yang pertama, apakah seseorang yang terkena serangan penyakit itu bisa sembuh atau tidak. Ini adalah salah satu ciri yang diberikan oleh distribusi peluang hipotetik diskrit binomial. Untuk menjawab pertanyaan yang A adalah paling banyak 5 orang saja yang sembuh dari 17 orang yang diamati dengan peluang sembuh yaitu sebesar P 35%, maka dalam kasus ini diketahui bahwa peluang gagal untuk sembuh sebesar 65%. Berasal dari mana? Yaitu 1 dikurangi peluang sembuh, yaitu 1 dikurangi 0,35 yang sama dengan 0,65 sama dengan 65%. Kemudian dengan menggunakan fungsi peluang kumulatif dari distribusi peluang hipotetik binomial, maka rumusnya diberikan pada layar, yaitu P X kurang dari sama dengan 5 merupakan penjumlahan atau sigma mulai dari X0 sampai dengan X sama dengan 5 dari rumus fungsi peluang binomial, yaitu kombinasi N dengan X, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Kemudian dimasukkan nilai-nilai yang diketahui dari permasalahan ini, di mana N sebesar 17, kemudian X nanti berjalan mulai dari 0 sampai dengan 5 sesuai yang ditanyakan pada kasus ini. Kemudian nilai P kita ganti dengan 0,35, 1 min P kita ganti dengan nilai 0,65. Kemudian di masing-masing kejadian mulai dari X0, X1, X2, X3, X4 sampai dengan X5 dimasukkan dalam rumus fungsi peluang hipotetik diskrit binomial dan dijumlahkan, maka ketemu nilai 0,419699 atau bisa diekspresikan dalam bentuk persen, yaitu 41,97%. Apa makna bilangan ini? Jangan lupa kita selalu memberikan makna dari hasil analisa statistika menurut karakteristik variabel yang sedang diamati. Dalam kasus ini adalah kita melihat berapa persen kesembuhan seseorang. Dalam hal ini adalah maksimum 5 orang dari 17 orang yang diamati, maka diekspresikan pada peluang hipotetik diskrit binomial secara kumulatif. Angka 41,97% bermakna bahwa paling banyak 5 orang bisa sembuh dari 17 orang yang terserang penyakit itu sebesar 41,97%. Kemudian untuk jawaban yang kedua, paling banyak 2 orang yang sembuh. Berapa nilai peluangnya? Dengan cara yang sama kita mengganti. Yang tadi nilai R-nya adalah 5, sekarang kita ganti menjadi 2. Sehingga jumlah yang dimasukkan di dalam rumus peluang hipotetik diskrit binomial adalah X mulai dari 0 sampai dengan 2 dijumlahkan. Dengan cara yang sama kita peroleh nilai peluang X kurang dari sama dengan 2 adalah 3,27%. Maknanya adalah yang bisa sembuh paling banyak 2 orang dari 17 orang yang terserang penyakit adalah sebesar 3,27%. Bagaimana dengan soal yang C? Yang C ini agak berbeda dengan soal A dan B, di mana yang dicari adalah peluang X lebih besar sama dengan 3. Berarti kalau ada 17 orang, yang kita cari adalah mulai sembuh orang yang sembuh banyaknya 3, 4, 5 dan seterusnya sampai maksimum nilai 17. Dan hal ini tentu akan sulit dan banyak yang harus dihitung. Maka dalam konsep ini bisa menggunakan kebalikannya. Karena hasil yang mungkin hanya 2, yaitu sembuh dan tidak sembuh, maka kita menggunakan konsep teorema peluang, bahwa kalau P diketahui maka 1 min P bisa diketahui kalau itu
kategorinya hanya 2. Dalam hal ini berarti peluang X lebih besar sama dengan 3 bisa dihitung dengan cara yang lebih mudah, yaitu 1 dikurangi peluang X kurang dari 3. 3 tidak ikut dihitung sebagai pengurang karena dia akan dihitung pada kejadian PX lebih besar sama dengan 3. Sehingga hal ini bisa dijabarkan. 1 dikurangi PX kurang dari 3 merupakan 1 min PX kurang dari sama dengan 2 karena kejadiannya adalah diskrit. Sehingga diperoleh nilai 96.73%. Maka jawaban untuk kasus ini adalah paling sedikit 3 orang bisa sembuh dari 17 orang yang diamati terserang penyakit adalah 96,73%. Bagaimana dengan soal yang D? Soal yang D adalah kita ingin mencari kejadian di antara 2 nilai, yaitu antara 3 sampai 5, di mana 3 ikut dihitung dan 5 juga ikut dihitung. Sehingga peluangnya bisa diekspresikan pada layar. Di mana peluang X kurang dari sama dengan 5 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2 itu adalah hasil dari peluang X di antara 3, 5, 3-nya ikut, 5-nya ikut. Sehingga bisa dijabarkan dengan nilai-nilai yang tertera pada layar, yaitu sebesar 39,27%. Maknanya 3 orang hingga 5 orang yang bisa sembuh dari 17 orang yang terserang penyakit tersebut sebesar 39,27%. Kemudian soal yang terakhir adalah soal yang E. Berapa rata-rata dan simpangan baku kejadian sembuh sebagaimana pada kasus yang sudah disampaikan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa distribusi peluang hipotetik diskrit binomial memiliki 2 ciri, yaitu rata-rata dan simpangan baku ataukah ragam. Nah, yang di sini ditanyakan adalah rata-rata dan simpangan baku. Maka rata-rata memiliki rumus N kali P dan simpangan baku memiliki rumus square atau akar dari N kali P kali H dan diperoleh nilai rata-ratanya 5,96 karena kejadiannya diskrit kita bulatkan jadi 6 sehingga angka itu menjadi lebih bermakna secara aplikatif. Angka 6 berarti rata-rata dari 17 orang yang diserang penyakit ini secara rata-rata ada 6 orang bisa sembuh. Kemudian simpangan bakunya 1,97 dibulatkan menjadi angka 2, yaitu simpangan baku sebesar 2 orang bisa sembuh. 2 informasi dari rata-rata dan simpangan baku memiliki makna bahwa dari seluruh kejadian serangan penyakit yang diamati ini, yaitu 17 orang yang sakit yang bisa sembuh dari penyakit ini pada kisaran 6-2, yaitu 4 orang bisa sembuh hingga 6+2, yaitu 8 orang bisa sembuh. Hal ini diperoleh dari rumus rata-rata plus minus dari nilai simpangan baku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.